berharapnya juga nggak terjual, tapi karena memang mungkin solusi. Nggih. Allah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Monggo, barangkali ini pasti nonton nanti orang-orang koperasinya ini. Percayalah ya, saya tak melebar sedikit ya. Percayalah, kalian semua yang kerja di koperasi itu, nggih, nanti lek butuh apa-apa, badhe kemana boleh, bebas nggih. Santai gitu. Nggih, santai mawon. Badhe motong napa mboten napa-napa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semua, hari ini Selasa 12 Juli 2022, saya ditakdir berada di rumah ya seorang hamba Allah namanya Mas Kris. Iya Pak panggilannya? Ari Kris. Mas Ari Kris. Nanti kita berkenalan sama beliau. Nah, hari ini kita akan membahas soal dampak buruk riba ya. Bahayanya riba, dahsyatnya buruknya riba, apalagi ya, pokoknya riba lah ya. Di Al-Quran sudah dinas ya, sudah diharam jadah, hadis juga banyak. Bahkan dalam sebuah hadis, riba itu dosanya 70 pintu dosa riba, dan yang paling kecil, terkecil itu setara menzinahi ibu kandung sendiri. Makanya kalau sudah menyentuh riba, ngomong riba, itu tidak ada toleransi. Hanya pilihannya dua, hancur sekarang apa hancur nanti. Hanya itu pilihannya, tidak ada opsi ketiga. Nah, jadi saya supaya nggak panjang-panjang saya mukodima. Intinya di sebelah saya ini ada Mas Kris, Mas Ana Kris, Mas Ari ya, Mas Ari Kris. Beliau adalah korban riba. Jadi singkat cerita begini, Bloko Suto saja blak-blakan, dan ada orang banyak seperti Mas Ari ini. Anda sudah lihat di konten saya kan, ada Bu Sri Patoka dan banyak teman-teman yang lain itu. Bagaimana hutang cuma 30 juta, aset senilai 800 juta dilelang sepihak gitu kan. Ada juga yang Ibu Sri Patokah itu, angsuran pertama lancar, kedua, ketiga, keempat, kelima lancar, di top up sama banknya, didatangi sama marketingnya, dirayu, dibujuk, akhirnya top up. Angsuran pertama lancar, kedua, ketiga, keempat, kelima lancar, nggak pernah one prestasi. Tahu-tahu turun surat lelang, ya kan? Aneh kan? Padahal bayar ini, turun surat lelang. Sudah gitu salah tanggalnya, 29 Februari 2015. Padahal di hari itu nggak ada tanggal 29. Salah ya. Kemudian dibawakan uang cash sama nasabah ini, mau dilunasi, ternyata ditolak sama banknya. Lo kan aneh, ini lo uang saya mau bayar cash, nggak bisa Bu, rekeningnya diblokir. Coba temui Pak Firdaus katanya, kepala cabang atau apa. Pak Firdausnya lari, nggak bisa ditemuin. Nah, sejak itu dia berpetualang ke OJK, ke Mensesnek, ke Jokowi, ya ke Hotman Paris, kemana-mana. Ke dukun juga udah orang ini 7 tahun mencari keadilan, sampai sekarang nggak diperhatikan, nggak ada apa-apa, sampai terlunta-lunta. Nah, itu salah satu dampak riba. Nah, saya sikat aja ya, Mas Ari. Sekarang kembali ke Mas Ari. Mas Ari ini terjebak riba, tapi bukan dia yang pakai uangnya, ya ketipu juga akhirnya kan. Makanya ini jangan percaya ini. Saya tak melebar sebentar ya Mas Ari ya. Saya melebar sebentar. Jadi Mas Ari ini ditawari orang, ini ada uang sekian, ya, sekian miliar. Tapi uang ini bisa keluar, bisa cair kalau ada uang 350 jutaan lah sebagai pancingan. Nah, pokoknya ada uang 350 juta, uang yang 3M itu keluar. Nah, qadarullah beliau mau, entah terpedaya, apalah artinya saya nggak paham. Beliau akhirnya cari uang itu, ya, 350 jutaan itulah. Dan satu-satunya jalan beliau akhirnya menggadaikan sertifikat rumah ini.
ke salah satu koperasi. Bayangkan, sudah banyak teman yang menegur, sudah banyak teman yang menasihati. Sudahlah Mas Ari, jangan begitu. Sudah dulu banyak seperti ini, tapi yang nggak ada hasilnya. Tapi beliau tetap kekeh karena 3 miliar tadi itu. Sampai bahkan beliau sudah berangkat ke notaris ini, sudah mau tanda tangan itu. Ya, tanda tangan. Ternyata sertifikatnya ketinggalan di rumah. Ya, kan Allah itu cukup sebenarnya mengingatkan beliau. Ternyata qadarullah beliau maksa. Bahkan sampai naik Gojek hanya untuk ngambil sertifikat itu. Nah, jadi sertifikat itu dijaminkan ke salah satu koperasi. Dan terjadilah ini, bom waktunya ini. Akhirnya nggak bisa ngangsur, terjebak riba, terjerat bunga, dan rumah ini sekarang sudah dalam kondisi mau dilelang. Dan hari ini kita mau sidang. Itu kurang lebih mukadimahnya, nanti kita ngobrol langsung sama Mas Ari. Jadi ayolah teman-teman, kita ini dikasih agama itu, dikasih iman itu, kembali lagi lah ke iman gitu ya. Jadi cari uang yang halal, yang berkah gitu kan, jangan terpedaya dengan bujuk rayu apapun. Nah, ini akhirnya dilelang. Jadi inti dari podcast ini nanti ada 2 poin saya. Pertama, kita akan berjuang habis-habisan ya, entah dengan cara apa supaya ada win-win solution. Jadi bukan dilelang sepihak seperti ini gitu kan. Ada solusi yang baik yang mengenakan dua belah pihak. Kita akan berjuang itu. Di sebelah beliau juga ada lawyer sudah. Kita akan bertarung di pengadilan ya, mati-matian, kurang lebih seperti itu. Tapi di sisi lain hutang tetap harus dibayar kan. Nah, jadi rumah ini sekalian kita tawarkan. Monggo, ada hamba Allah, umat dimanapun berada yang merasa punya uang cash, yuk kita bantu saudara kita ini keluar dari masalah ini, kita beli rumahnya. Ya, ini kan yang nonton ini kan ada 13 negara ini. Nah, insya Allah ada lah yang punya duit, daripada dilelang bank murah, kita beli aja ini. Strategis juga rumahnya ya, insya Allah begitu. Baik, kita sapa ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Salaman Mas. Nggak usah tegang Mas. Ya. Masya Allah. Mukadimah tadi ada yang salah enggak? Enggak, Kalau salah direvisi ya, dikoreksi. Benar, ya. Oke, Mas Ari masih bisa senyum. Tapi riba itu begini, senyumnya itu hanya pura-pura, padahal dalamnya nangis gitu. Itu rata-rata orang yang kejebak riba itu seperti itu. Gimana Mas Ari? Monggo cerita kronologi dari A sampai Z lah. Iya, awalnya itu tadi benar Gus. Jadi awalnya saya memang ditawarin temen, ya awalnya ngopi dan ditawari temen soal dana tadi yang 3 miliar. 3 miliar. Cuman waktu itu saya tanya, ini A1 apa benar? Iya benar. Dengan harus memberikan nilai 350, 3M ini bisa cair, bisa keluar. Oke. Ya, terus jaminannya apa? Ya ada, pokoknya saya yang jamin. Oke, kita berangkat lah. Berangkat ternyata zong. Artinya tidak ada hasil. Yang saya tanggung akhirnya kan tanggungan riba tadi, tanggungan koperasi tadi. Nah, dalam perjalanan saya berusaha mulai membayar, tapi karena memang dana itu tadi saya sebenarnya tidak ingin hutang, karena memang ada iming-iming itu tadi jadi hutang. Akhirnya ya saya nggak bisa bayar. Saya sempat membayar 2 kali Gus. Angsuran. 2 kali itu 2.500.000 2 kali. Jadi total 5 juta. Iya, itu bunga atau angsuran atau plus bunga plus angsuran? Saya nitip itu Gus. Oh. Nitip karena kemampuan saya waktu itu segitu. Oke. Dalam perjalanan ya hutang saya 375 juta. Dalam perjalanan itu tiba-tiba saya dapat somasi, tagihan saya senilai, yang terakhir itu senilai 1.588 sekian. Itu berapa lama durasi? 3 tahun kurang lebihnya. Hampir 3 tahun ya. Oke, kita garis bawahi dulu. 375 juta pokoknya dalam waktu 3 tahun. Iya, 3 tahun. Berkembang menjadi 1 miliar lebih. 1,5. 1,5 miliar, 1,5 miliar 3 tahun.
Merinding saya, Masya Allah. Terus gimana Mas Ari? Ya itu. Nah, dalam perjalanan itu 2021 kebetulan ada temen ya, dianggap temen sama saudara ya sama apa ya, itu meluangkan waktu untuk ngobrol dan mau membantu. Berdua ini rencananya berdua. Ya udah kita coba bantu, kita mampunya patungan 250 jutaan. Ya, untuk coba bernegosiasi dengan pihak koperasi karena hutang kita 375, bernegosiasinya 500 lah. Artinya ada keuntungan bagi koperasi menurut kami. Jadi kita itu kita hadirkan, dari pihak koperasi juga kita hadirkan, yang langsung ngobrol sama ini yang saudara saya yang mau ini meminjamkan uang itu tadi. Ternyata mereka menolak karena nominal 500 itu katanya belum memenuhi. Nah, harus di-up lah. Kebetulan saudara saya yang dua ini hanya mampunya berpatungan 250-an, jadi 500. Jadi akhirnya gagal kita untuk bayar, terus berjalan terus sampai akhirnya ya singkat cerita sekarang sudah masuk lelang. Gitu. Jadi yang harus dibayar segitu. Itu dulu perjanjiannya bunganya tiap bulan berapa Mas? Waktu masih 375 itu. Perjanjiannya bunga kan saya ambil Berapa ambil tenor 6 bulan. Ambil tenor 6 bulan, angsuran per bulannya sekitar 9.300.000 sekian lah. Ya 9.300.000 sekian. Nah, itu tenor 6 bulan, tapi kan berkepanjangan sampai 3 tahun. Allah. Nah, ini ya. Ini kalau dan sekarang kabar buruknya ya akhirnya ngerepet kemana-mana kan otak saya ini kan, terbawa emosi kan. Ya kabar buruknya sekarang ya ini kondisinya. Rakyat ini sudah dimiskinkan secara struktural, dibodohkan secara sistematis, udah gitu pinjol disebar secara gampang sekarang. Ya kan, di aplikasi YouTube itu sekarang mau cari uang 10 juta sekarang bisa. Pinjol di mana-mana, bahkan dilegalkan oleh OJK sekarang. Jadi dimiskinkan secara harta, dibodohkan secara nalar, udah gitu diracuni akidah kita. Riba itu di Al-Quran bener-bener dilarang keras sama Allah, tapi oleh zaman sekarang, oleh kalau saya bilang rezim yang sekarang ini, riba itu biasa gitu. Ini contohnya, ini baru satu contoh di antara jutaan contoh yang lain. 375 juta hutangnya dalam waktu 3 tahun jadi 1,5 miliar dan nggak ada solusi. Dibawai uang 500 juta nggak mau. Kalau yang di Blitar itu yang Bu Sri Patokah sisanya tinggal ratusan juta, dibawakan uang cash malah nggak mau juga karena aset yang diincar. Oke, itu intinya ya teman-teman ya. Ini penjelasan beliau sekilas. Coba Mas lawyer, saya ingin lihat dari sisi hukumnya Mas, gimana menurut jenengan? Perkenalan dulu ya, mungkin saya dari Banyuwangi Gus. Nama saya Sunan. Saya juga kaget kebetulan kok, wah kok ada Gus di sini. Yang biasanya saya lihat itu di televisi begitu. Oh, Masya Allah. Ya Alhamdulillah, ini kan namanya mungkin takdir lah, agar kita niatan untuk menyelesaikan permasalahan ini dipertemukan sampai sejauh ini gitu dengan Gus ini. Saya menangani beberapa perkara berkaitan dengan koperasi. Perdata intinya ya. Di Bali itu ada 2, bahkan ada yang ruko 30M itu amblas hilang. Karena perilaku koperasi dan pengawasan dari pemerintah yang tidak jalan. Padahal secara hukum prinsip dari koperasi itu kan asas kekeluargaan. Jadi dari anggota oleh anggota untuk anggota kan begitu kan. Jadi prinsipnya itu kekeluargaan nih. Lah kalau prinsip kekeluargaan itu kan tidak ada saling tindas menindas tuh. Jadi karena prinsipnya kekeluargaan, maka harus saling sokong menyokong perekonomian antar anggota koperasi itu karena prinsipnya kekeluargaan. Namun prakteknya banyak sekali koperasi itu malah menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan legalitasnya sehingga menimbulkan banyak mudorot, banyak masalah. Utamanya salah satu contohnya ini Mas Ari. Boleh saya tambahi, saya perjelas lagi bahwa
Mas Ari ini pinjam 375 juta dengan bunga per bulannya itu 9 juta sekian. Jangka waktunya 6 bulan. Kalau kita hitung-hitung sistematis nih, harusnya pembayaran pengembalian uang yang harusnya dibayarkan kepada Mas Ari kepada pihak koperasi ini kisaran 410-an. 410 selama 6 juta bulan ya. selama 6 bulan itu. Tapi yang menjadi aneh itu ketika bunga berbunga. Jadi dalam perjanjian itu selama 6 bulan nih. Tapi nyatanya bunga itu dihitung sampai tahun per tahun begitu. Jadi sampai panjang-panjang sampai bertahun-tahun. Akhirnya wajar kemudian koperasi sampai meminta penagihan kepada Mas Ari sebesar 1.588 juta. Yang itu tidak masuk akal sama sekali. Bahkan pernah melakukan yang sekarang ini proses lelang, mereka melelang harga rumah ini setelah di appraisal 1,6 1.600.000 sekian, tapi mereka melelang senilai 900 sekian, 900 juta sekian. Kalaupun misalkan nih rumah ini terjual karena lelang masih punya utang, dia jadi kelelang 900 juta sekian, lah masih ada sekitar 600 sekian yang harus tetap dibayar oleh Mas Ari. Allahu Akbar, ya Allah. Padahal kewajiban yang seharusnya dibayar hanya sekian 400 sekian juta itu. Dan yang lebih parah begini. Jadi menurut Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992 itu disebutkan di pasal 44 itu bahwa koperasi simpan pinjam itu maknanya adalah dari dan untuk anggota. Dari dan untuk anggota nih. Kemudian di Peraturan Menteri Koperasi pasal 19 itu disebutkan yang tahun 2017 itu bahwa selama 3 bulan itu seseorang yang masuk koperasi itu bakal anggota itu harus jadi anggota. Jadi di Undang-Undang tahun 2000 calon anggota itu harus jadi anggota di Peraturan Menteri Koperasi yang tahun 2017 itu tepatnya di pasal 19. Lah anehnya Mas Ari pernah berkirim surat tahun 2021 menanyakan statusnya di dalam koperasi ini seperti apa. Koperasi menjawab statusnya Mas Ari ini bukan calon anggota dan bukan anggota. Ada buktinya itu? Ada, suratnya ada, tertulis ada. Jadi Mas Ari statusnya bukan calon anggota dan bukan anggota. Kan begitu ya? Sudah bukan calon anggota dan bukan anggota. Kenapa kemudian bisa cair? Iya, satu bisa cair. Oke lah, bisa cair itu mungkin karena sebelumnya jadi bakal calon anggota nih. Tapi harusnya dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dia harus jadi anggota. Harusnya kan begitu. Yang menjadi aneh itu sampai ada proses lelang, sampai ada proses penagihan, sampai ada proses jumlah total 1.588 juta sekian yang harus dibayarkan oleh Mas Ari. Pertama perlu yang kami dari kuasa hukum kami ingin sampaikan bahwa koperasi dalam hal ini yang bermasalah dengan Mas Ari ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi, bertentangan dengan Peraturan Menteri Koperasi tahun 2017, dan perhitungannya tidak rasional. Seakan-akan begini, jadi kayak ngebet itu ya. Jadi bernafsu untuk memiliki rumah ini untuk menjual, padahal kalaupun sudah lelang, hari ini kan proses lelang ini Gus, dilelang 900 juta sekian itu. Kalau itu terlelang, ada pembeli, tetap Mas Ari ada beban. Ada beban. Dan yang terpenting bagi kami, saya sampai buat tesis tentang Undang-Undang Koperasi, bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi utamanya itu tidak berperan aktif dalam proses pengawasan jalannya koperasi di Indonesia ini. Sebenarnya itu yang penting. Harusnya kalau memang Dinas Koperasi atau pemerintah menjalankan tupoksinya, tidak ada masyarakat yang kesusahan, tidak ada masyarakat yang terzolimi oleh koperasi-koperasi tertentu yang sampai
seperti ini begitu loh, yang mengatasnamakan koperasi. Mungkin itulah sebenarnya. Mas, koperasinya apa namanya? Kalau yang dari permasalahan Mas Ari ini koperasi Wahana Mandiri Batu. Wahana Mandiri Wahana Batu. Mandiri Batu. Tulis ya, Koperasi Mandiri Wahana Batu. Wahana Mandiri Batu. Wahana Mandiri Batu itu maksudnya kota Batu atau namanya Batu? Suratnya seperti itu. Kop suratnya Oh. begitu. Kalau yang saya tangani selama ini Bank Panin, Bank Danamon yang selama ini kita viralkan. Nah, ini koperasi. Monggo barangkali ini pasti nonton nanti orang-orang koperasinya ini. Percayalah ya, saya tak melebar sedikit ya. Percayalah, kalian semua yang kerja di koperasi itu, baik tukang catatnya, baik marketingnya, baik apapun, kamu nggak akan lama kerja di situ. Sebentar kamu akan pensiun, tapi dosamu, azabmu akan terus kamu bawa itu. Ya, dan percayalah, catat omongan saya ini, sampai kapanpun kamu akan hidup miskin, hidup kiri, hidup susah, nggak akan bahagia hidupmu. Siapa ini yang koperasi yang Wahana Mandiri ini ya, Batu ini, coba catat omongan saya ini, hidupmu tidak akan berkah. Ya tapi gimana, kamu kan ikut aturan kan, pasti jawaban, dan kamu nggak berdaya. Ya udah nggak apa-apa, waktu berjalan, kamu tonton terus, simpan video ini. Jadi kamu bisa nonton setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi kamu bisa nonton. Jangan-jangan hari itu kamu sudah stroke, kamu sudah sakit, dan kamu nggak punya duit untuk berobat. Ini saya coba mengembangkan imajinasi, rata-rata orang yang bekerja di lembaga riba itu seperti itu hidupnya. Tragis, karena mendolimi orang seperti ini. Baik, sebelum saya lempar ke Mas Ari lagi, ke kuasa hukumnya, saya ringkes ya. Mas Ari punya hutang 375 juta. Kemudian dengan bunga 9 juta sekian per bulan. Dan itu kemudian bengkak menjadi 1,5 miliar selama 3 tahun. Detik ini hutangnya beliau menjadi 1,5 miliar, 1,5 miliar. Dan hari ini rumah ini dilelang 942 dilelang Selasa 12 Juli jam 10 ini katanya mau dilelang. Seandainya rumah ini laku dilelang 940 sekian itu, berarti masih punya utang 600 jutaan masih ya? Ya. Rumahnya sudah ngeludes, utangnya belum lunas. Ini kezaliman mana lagi yang kalian dustakan? Hei koperasi, kamu bisa makan uang kayak begini nih, siapapun lah ya, kalian bisa makan uang itu. Atau mungkin yang menang lelang juga nanti barangkali kamu bisa nempati rumah ini. Jangan-jangan kamu juga kong kali kong nih. Ini pengalaman saya, biar nggak kena delik hukum ya, saya pakai bahasa seandainya. Biasanya itu antara pelelang sama yang menang lelang tuh kong kali kong itu ya. Jadi yang menang lelang ya orang dalam juga. Kamu bisa nempati rumah ini. Allahu Akbar, hancur hidupmu saudaraku. Makanya yuk, kita akan viralkan ini, kita akan kawal kasus ini sampai tetes darah terakhir. Tapi sambil nunggu itu, ayolah cari solusi yang sama-sama enak, win-win solution tadi itulah. Jangan seperti ini, rumah dilelang masih punya utang. Jahat ya, jahat kalian, Masya Allah. Pun, Mas Ari yang terakhir closing statement, jenengan sampai cukup nggih? Kurang lebih seperti itu ya, Masya Allah. Mas Sunan, jenengan badhe ngomong napa? Saya saksi nanti. Oh saksi. Iya, sering diajak share. Gitu. Oh nggih pun. Closing statement lah apa Mas? Intinya Mas Saman yakin mau jual rumah ini sudah? Atau memang udah ada solusi lain ya? Ya sebenarnya untuk Dimasukkan Mas. Oke, sambil nunggu beliau betulkan mic. grogi soalnya. Ini saya hanya cerita kisi-kisi ya. Beliau ini ikhtiar sampai kemana-mana loh. Ini namanya orang bingung ya. Tadi malam beliau sampai jam berapa ke rumah itu? Sampai ke uang apa jenenge? Apa sih jenenge duit metu dhewe? Iya, uang goib. Uang goib ya. Itu sama beliau tuh. Duitnya metu ya sampai ke sana ikhtiarnya. Ya Allah. Ya sudahlah ya, insya Allah kurang lebih seperti itu. Monggo Mas Ari, closing statementnya gimana? Harapan jenengan gimana? Ya kalau ngomongkan harapan sebenarnya karena ini rumah perjuangan ya, istilahnya saya ini berjuang 10 tahun untuk dapat rumah ini. Jadi berharapnya juga nggak terjual, tapi karena memang mungkin solusi. Nggih.
Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Oke. Allah. Oke, sabar, 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 sabar. Semua ada hikmahnya, sabar. Kalaupun memang ini untuk apa? Untuk mengentaskan riba saya, Gus. Saya ikhlaskan. Kalaupun memang ada pembeli, saya juga ikhlas. Oke. Itu Iya. Iya, jadi ini salah satu dampak nyata jahatnya riba. Allah. Rumah hilang. Kadang sudah rumahnya hilang, anaknya hilang, istrinya hilang. Banyak orang yang seperti ini. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Akhirnya istrinya minta cerai, gitu kan. Banyak. Ini baru satu contoh, hanya rumah yang dilelang. Kadang masih sakit karena nggak kuat nahan pikiran. Gitu kan. Nah, ya Mas Ari yang sabar, jangan sampai lepas iman. Semua ada hikmahnya. Anggap saja ini pencucian dosa, dan waktu berjalan Allah punya rahasia nanti. Iya, Gus. Saya ambil jalan tengah saja. Monggo jamaah Gus Nur ngaji bareng dimanapun berada. Mungkin ini akan cepat saya posting videonya. Yuk dibeli rumah ini yuk, gitu ya. Dan koperasinya, yuk dilonggarkan lagi aturannya. Kalian sudah dapat untung, sudah mbadok duit banyak. Masa sih seperti itu ya? Ayo dilonggarkan lagi aturannya. Jangan bangga kalian makan duit seperti itu. Percayalah, saya ulang omongan saya, percayalah, siapapun kalian terlibat di dalam urusan ini, hidupmu akan hancur. Anak cucumu juga akan hancur, kan kasihan. Nah, coba ambil jalan tengahnya, kurang lebih seperti itu. Cukup Mas Ari? Cukup, Gus. Terima Cukup, kasih nggih. banyak Nggih. atas waktunya. Nggih. Dek Nur, sebelum ditutup tolong dieksplor nak rumahnya, dijual cepat. Ini sudah dilelang sama koperasi 942 sekian juta. Nah, lebih baik kita ambil ya, bisa laku di atas 1 miliar, dan nanti koperasinya bisa solusinya jalan tengah. Tapi Mas pengacara mungkin sekedar usul, perang sampai tetes darah penghabisan di pengadilan Mas ya. Jangan menyerah Mas. Terakhir saya ngawal kasus seperti ini sama Bang Egi, masih ada videonya, coba ditonton tuh. Hakimnya dianjing-anjing sama Bang Egi Sujana itu. Ya kan, lari hakimnya, tidak berani menghadapi. Ya kan, semua hanya prosedural, diajak debat, diajak ngomong yang argumentatif, lari hakimnya. Dianjing-anjingkan di pengadilan itu. Ya, jadi kita akan berjuang melawan riba, kita akan berjuang melawan mafia-mafia rumah, mafia-mafia tanah yang terus berkembang di negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir istiqamah, salat tumanina, rumah tangga sakinah, wafat husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti, nyuwun pangapura, kula menungso ingkang kathah dosa,
Ya Allah Gusti nyuwun pangapura kula cilaka kula sengsara astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya